Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adin Cahya Oktami dari kelas MPD 3 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 konsep pendapatan nasional. Yang pertama itu GDP atau Produk Domestik Bruto. Merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan GNP atau Produk Nasional Bruto. Meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan NNI, atau disebut pendapatan nasional neto. Pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP, dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Nah, yang keempat saya akan menjelaskan tentang pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang pendapatan yang siap dibelanjakan, DI, atau disposable income. Adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Saya akan menjelaskan perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pendapatan. Dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, yaitu upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu, sebagai imbalan atau faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, pendekatan produksi. Dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi, bukan bahan mentah atau barang setengah jadi. Yang ketiga itu pendekatan pengeluaran. Dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh 4 pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu rumah tangga, pemerintah, pengeluaran investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangin impor. Rumusnya itu X dikurangin M. Di sini saya sudah memberikan contoh tentang rumus menghitung pertumbuhan ekonomi. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman, ini kayak gimana rumusnya. Jadi di sini saya akan menyebutkan manfaat pendapatan nasional. Yang pertama itu untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional, dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris. Jepang merupakan negara industri, Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya. Yang kedua itu untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan
kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi yaitu satu permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Yang kedua itu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, sedangkan tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga itu investasi. Pengeluaran untuk investasi merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran agregat. Sekian penjelasan dari saya tentang pendapatan nasional. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang dalam menjelaskan. Makasih banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.